wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua. Baik, berjumpa lagi kita pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baik lagi jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Kita kelas akan mengikuti doanya. Berdoa di mana? Selanjutnya Ibu akan mengajak kehadiran kalian hari ini. Resdiana, Hari Bu. Dewi, Hari Bu. Noratika, Hari Bu. alhamdulillah dari semua ya. Ya Bu. Nah, alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam kelas hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kalian untuk menentukan kedua tangan kalian. Setelah kalian bentangkan, kemudian ambil nafas, lalu hembuskan atau keluarkan. Nah, apa yang kalian rasakan? Lega. Nah, Ibu ditanya proses apa sih yang tadi dilakukan? Proses bernafas. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mendefinisikan sistem pernapasan pada manusia, fungsi organ sistem pernapasan manusia, dan mengkaji bagaimana cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran pada sistem pernapasan manusia. Nah, di sini Ibu, ada pun organ sistem pernapasan manusia yaitu mulai dari hidung, faring, laring, kemudian ada trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, kita masuk ke organ pertama yaitu hidung. Nah, coba kalian pegang hidung kalian sendiri. Nah, di hidung kalian ini terdapat ada dua lubang atau dua rongga yang dipisahkan oleh sekat hidung. Nah, di dalam hidung kalian kan terdapat rambut-rambut halus kan ya? Ya Bu. Nah, ada pun fungsi dari rambut-rambut halus ini untuk menyaring partikel atau kotoran dan juga debu yang berasal dari luar tubuh. Nah, kemudian setelah udara memasuki rongga hidung, kemudian selanjutnya akan menuju ke faring. Nah, faring ini terdiri dari dua saluran yaitu sistem pernapasan dan sistem pencernaan atau esofagus. Nah, setelah melewati faring, kemudian akan menuju ke laring. Nah, laring ini terletak di depan faring. Nah, setelah udara melewati laring akan menuju ke trakea. Nah, ada yang tahu fungsi dari trakea ini? Saya Bu. Silakan. Trakea berfungsi menyalurkan udara dari rongga hidung menuju ke paru-paru. Ya, pintar sekali. Nah, betul sekali. Trakea ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari rongga hidung menuju ke paru-paru. Selanjutnya, trakea akan menuju ke Bronkus. Nah, bronkus ini bercabang lagi menjadi bronkiolus dan masuk ke dalam paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, udara akan masuk lagi menuju ke bronkiolus. Nah, pada ujung terminal bronkiolus terdapat alveolus. Nah, fungsi dari alveolus ini sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, adapun organ terakhir dari sistem pernapasan yaitu paru-paru yang merupakan sistem paling utama di dalam proses pernapasan. Nah, Ibu akan memperlihatkan bagaimana
udara yang berisi oksigen akan dibawa oleh pembuluh kapillar menuju jantung dan kemudian disabarkan ke dalam tubuh. Kemudian udara yang berisi karbon dioksida akan dibawa ke atas melalui trakea, laring, faring, lalu keluar melalui hidung, yaitu karbon dioksida. Nah, Ibu akan tunjukkan bagaimana gambaran manusia ketika bernapas. Ketika Ibu tekan botol ini, maka udara akan masuk dan yang terjadi adalah balon akan mengembang seperti ini dan diibaratkan sebagai alveolus. Nah, ini disebut dengan inspirasi, yaitu proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, ketika Ibu kembalikan lagi ke bentuk aslinya, maka seperti halnya mengeluarkan udara, maka alveolus akan mengempis dan disebut dengan ekspresi. Nah, ada yang mau mencobanya? Saya Bu. Setelah itu saya dijelaskan materinya, bagaimana anak-anak? Apakah dia sudah mengerti? Sudah Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, Ibu akan memberikan kartu pertanyaan dan kartu jawaban pada kalian. Nah, kalian kerjakan secara berkelompok. Dan jangan lupa untuk menulis nama anggota kelompoknya dan kelompoknya pada kertas jawabannya. Baik Bu. Nah, itu akan membagikan kartu pertanyaan dan kartu jawabannya. Setelah itu, perwakilan dari kelompok kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Baik Bu. Nah, silakan kalian kerjakan tugas kalian. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya ke Ibu ya. Ya Bu. Nah, apakah kalian sudah selesai? Sudah Bu. Ya, oke. Silakan kelompok 1, silakan mempresentasikannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Ibu, yaitu yang pertama trakea. Trakea merupakan saluran lanjutan dari faring yang berfungsi menyalurkan udara dari rongga hidung menuju ke paru-paru. Nah, bronkus yang kedua itu bronkus yang merupakan pencabangan dari trakea. Lalu alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru yang merupakan organ pernapasan utama yang berbentuk kerucut yang tersusun ada 300 juta. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, setelah dijelaskan materinya tadi dan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu akan mengevaluasi kalian. Nah, ada yang tahu apa itu proses inspirasi dan ekspirasi? Saya Bu. Ya, silakan Bapak. Menurut saya inspirasi itu merupakan masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi sendiri itu adalah keluarnya udara dari dalam paru-paru. Ya, betul sekali di atas jawaban dan kakak berikan tepuk tangan. Oke, kita akan mengambil kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Natika. Kesimpulan yang saya ambil dari pertemuan hari ini yaitu sistem pernapasan ini merupakan serangkaian langkah atau proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida, dan organ pernapasan yaitu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Ya, betul sekali bahwa sistem pernapasan manusia itu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida.
silakan mempelajari materi tentang sistem pencernaan pada manusia agar proses pembelajaran minggu depan dapat berjalan lebih lancar dan lebih baik. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita sekarang berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan juga barokah. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa.